Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Ihsan SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SMP Negeri 1 Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 2400801888 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SMP Negeri 1 Sukamaju pada kelas 7 dengan tema membaca Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah tajwid dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kami siapkan dulu. Dulu yang siap, gerak. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, Bapak mau cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Hadir semua? Oke. Oke, berarti alhamdulillah hari ini hari semua, berarti Allah masih memberikan kita yang namanya nikmat kesehatan. Baik, anak-anak sekalian, hari ini adalah pertemuan ketiga untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, Bapak mau tanya dulu sebelum kita masuk ke materi baru, ada yang masih ingat materi yang lalu? Masih. Coba apa materi yang lalu? Bagaimana kita menghadirkan sholat dan zikir. Jadi materi yang lalu dan materi hari ini adalah berkesinambungan. Bagaimana kita pekan lalu memahami makna sholat dan zikir beserta bacaan dan gerakannya. Ternyata dalam proses pembelajaran kita pekan lalu masih ada anak-anakku yang cara membaca Al-Qurannya itu bagus, ya. Makanya untuk materi pekan ini kita akan membahas tentang bab membaca Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, jadi bagaimana anak-anakku ketika membaca Al-Quran ataupun melaksanakan ibadah sholat itu harus diperbaiki bacaan tajwidnya. Jangan sampai membaca Al-Quran salah baca, salah arti. Yang tadinya
lanjut, salah satu profil belajar Pancasila adalah bagaimana kita cinta terhadap tanah air. Sebelum kita melanjutkan, semua berdiri dulu, kita menyanyikan salah satu lagu bagi nasional. Oke? Semua bersuara, kita sama-sama nyanyi. Oke? Oke, semua ya. yang dibutuhkan pada ayat kedua surah ini adalah
Ali untuk memimpin doa di kelas. Oke. Saat membaca Al-Quran, Ali merasa dan tidak yakin dengan cara pelafalannya, terutama saat membaca ayat yang mengandung hukum bacaan guna. Oke. Nah, setelah selesai, teman-temannya memberitahu bahwa pelafalan Ali kurang tepat di beberapa bagian. Ya. Ali merasa malu dan takut membaca Al-Quran di depan umum lagi. Nah, bagaimana cara anak-anakku bisa membantu Ali dalam memahami pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, termasuk hukum bacaan guna, agar ia lebih percaya diri dan semangat untuk belajar. Oke? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, Bapak akan membentuk beberapa kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kemudian anak-anakku mendiskusikan kaidah tajwid pada ayat yang dibaca nanti. Setelah itu perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ingin dibacakan jawabannya. Oke, bisa? Oke. Sekarang anak-anakku silakan bentuk kelompoknya. Silakan ke kelompoknya masing-masing sesuai yang telah dibagikan. Oke, silakan. Jadi Bapak akan memberikan lembar kerja, silakan anak-anak menjawab dan didiskusikan. Ya, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan LKP-nya. Tapi jangan dulu jawab, nanti saja Bapak jelaskan bagaimana cara pekerjaannya. Paham? Oke. Nah, sekarang silakan lihat LKP-nya. Di situ ada namanya tertulis. Silakan tulis nama beserta kelasnya. Jadi sebelum mengerjakan LKP-nya, jadi di sini ditulis namanya beserta kelasnya. Ya, jadi ada tujuan LKP ini adalah bagaimana anak-anak bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan benar, serta mengidentifikasi bacaan guna yang dipelajari nanti. Ya, jadi nanti buatkan tanda di situ mana ayat yang ada bacaan gunanya dan berikan solusi terhadap permasalahan yang dibacakan tadi. Paham? Oke. Kalau gitu Bapak berikan waktu 20 menit, silakan kerjakan LKP-nya.
yang siap mau presentasikan? Silakan. Jadi random ya, random. Saya bapak ini. Oke, kepada kelompok 3, silakan maju ke depan. Berikan tepuk tangan dulu. Siap-siap kelompok 1 setelah kelompok ya, ya. Oke. Silakan teman-temannya perhatikan ya, apa hasil diskusi yang telah mereka lakukan di kelompok ini. Kita dulu. Ya, oke. Silakan dengar, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
mengandung takdir, maka otomatis hukum bacanya adalah guna. Bisa ingat? Oke, kita jawab cuma dua. Ketika ada nun takdir dan mim takdir, pasti hukum bacanya guna. Artinya didengungkan. Oke. Adapun cara membacanya adalah yang pertama, bagaimana kita menyempurnakan takdirnya, ya. Yang kedua, bagaimana suara berdengung. Yang ketiga adalah menahan dengung 2 sampai 3 harokat, ya. Dan yang terakhir melibatkan rongga hidung atau al-fasyum kayak dari kedua hidung dari hidung kedua suaranya. Oke, paham? Bapak kasih contoh. Nih, sekarang silakan anak-anakku, coba ada yang siapa yang bisa sebut ini? Abang ini, coba contoh yang pertama, 1, 2, 3. Kalau yang ini bunna. Oke, ulang, 1, 2, 3. Oke, jangan baca bunna, jadi tidak bunna. Ambil bunna. Ya, kalau dia takdirnya didengungkan dan ditahan 2 atau 3 rakaat. Bunna. Sekarang kita kasih satu potongan ayat. Siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Oke, silakan buka Lena, berdiri nak, baca. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Oke, berdiri dulu kan. Ada yang bisa lagi selain buka Lena? Oke, silakan Nur. Kasih keras suaranya, bagi bismillah. Jadi contohnya adalah bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Oke, berikan dulu kan. Masya Allah. Ya, itu salah satu dari contoh hukum bacaan guna. Bagaimana ketika membacanya harus ditahan dengungnya dan dibanyakan 2 sampai 3 harokat. Paham? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita akan sama-sama membaca Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ya, sama-sama ya. Ikuti saya, kita sama-sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Oke, sekarang ketika dalam surah Al-A'raf ayat 54 ada yang bisa tunjukkan yang mana terdapat hukum bacaan guna? Ada yang bisa? Yang mana? Ada yang bisa? Oke, kita lihat sekarang tuh yang mana di atas salah satu hukum bacaan guna. Mana? Mana lagi? Oke, mana lagi? Oke, mana lagi? Oke, berikan tepuk tangan. Oke ya, di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54 ada 4 hukum bacaan guna yang diberikan. Ada inna, lima, an-nujuma, sama mana tadi? An-nahar. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita baca surah Al-Anbiya ayat 30. Saya mau anak-anakku yang baca. Ada yang bisa baca? Selain dari Yuta. Semua Yuta? Ya, silakan baca. Ini ulang.
Sudah ya? Sudah sebelumnya? Ya, tunggu. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau mengingatkan ya. Jadi proses membaca Al-Quran itu jangan anak-anak anggap bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran sudah satu kali lama sudah berhenti. Tidak seperti itu, ya. Di dalam Al-Quran itu ada yang berjudul gini, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Ada artinya, tuntutlah ilmu mulai dari boyan sampai ke liang lahat. Dan boyan itu mana? Ketika orang lahir, ya. Berarti kewajiban menuntut ilmu atau membaca Al-Quran itu sudah diwajibkan ketika kita mulai lahir, bahkan sampai meninggal, ya. Anak-anak sering saya lihat, ya, kenapa bacaan Al-Quran itu ketika berada dewasa itu hilang? Karena pembiasaan yang dilakukan ketika kecil pergi mengaji, pergi belajar sholat di tempat mengaji itu tidak dilakukan ketika sudah besar. Padahal, ya, ketika kita mulai belajar mengaji itu dipertahankan supaya apa? Supaya tidak dilupakan bacaannya, ya. Jangan ketika sudah satu kali tamat membaca Al-Quran bilang sudah bisa Pak, satu kali tamat. Sebenarnya tidak ada hitungannya orang ketika mengaji satu kali tamat, dua kali tamat, tidak ada, ya. Bahkan sampai sebelum orang meninggal pun itu tetap mengaji. Karena apa? Karena yang menjadi syafaat atau penolong kita ketika di akhirat apa? Al-Quran. Ketika ada nanti malaikat munkar nanti mau datang kalau nanti kan mulut orang sudah tak bisa ngomong, ya. Yang bisa menolong kita ketika di dalam kubur itu bacaan Al-Quran kita baca, ya. Ya nanti datang malaikat mau apa? Munkar nanti mau kalau datang bacaan, oh jangan ini dulu ketika masih hidup dia rajin membaca Al-Quran, ya. Apalagi kalau bagus sholatnya, ya. Jadi saya pribadi mengingatkan kepada anak-anak sekalian bahwasanya mengaji bukan cuma ketika anak SD saja, tapi sampai kita sebelum meninggal pun tetap harus membaca Al-Quran. Karena itu yang akan menjadi penolong kita nanti. Bisa dipahami? Oke. Apa manfaat yang anak-anakku rasakan setelah belajar buku bacaan sunnah hari ini? Ya, silakan satu, Brina. Dengan belajar membaca sunnah hari ini, saya merasa lebih paham cara menentukan ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Sehingga bacaan saya menjadi mudah dan sesuai dengan kaedah tajwid. Ini juga membuat saya lebih percaya diri saat membaca Al-Quran di depan orang lain. Masya Allah, tekan dulu. Jadi ternyata manfaat yang dirasakan ratu ketika mempelajari sunnah, dia lebih pede lagi ketika membaca Al-Quran di depan umum, ya. Jangan seperti Ali tadi, karena memang Ali kurang dalam pemahaman, ditegur sama temannya dia kurang pede. Akhirnya dia tidak merasa percaya diri. Tapi karena kita sudah mempelajari hukum bacaan tajwid ini akan membuat kita lebih percaya diri. Oh, kalau ada hukum bacaan yang seperti ini, Ali bisa dibaca karena saya sudah paham. Oke, bisa diamalkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Bagaimana perasaannya? Senang? Bahagia? Bahagia karena alhamdulillah hari ini dapat pelajaran baru dan intinya apa? Jangan lupa diamal. Ya. Kalau misalkan sudah dapat ilmu tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ada sih manfaatnya tapi tidak terlalu dirasakan. Oke? Nah, bisa dipahami? Bisa. Untuk tugasnya, silakan perhatikan anak-anak di atas. Tugasnya setelah ini adalah silakan anak-anak membuat jurnal singkat tentang bagaimana pengalaman anak-anakku membaca surah Al-Anbiya ayat 30 dan surah Al-Baqarah ayat 54 dengan pelafalan yang benar termasuk penerapan buku bacaan sunnah, ya. Jadi ini tugasnya pekan depan dikumpulkan, ya. Oke. Ada pertanyaan dengan tugasnya? Oke. Kalau tidak ada materi pekan depan yang akan kita lanjutkan adalah memahami makna yang terkandung dalam surah Al-A'raf dan surah Al-Anbiya. Kita hari ini sudah tahu cara membacanya seperti ini. Pekan depan kita akan memahami lagi pesan apa yang terkandung di dalam ayat ini. Kenapa kita harus penting mempelajari dua ayat ini, ya. Bisa ingat? Di pekan depan